Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di barat. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusilo. Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda bernama Hadi. Karena mendapatkan pangkat Rangga, maka ia disebut Rangga Hadi. Rangga Hadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah tersebut. Karena Rangga Hadi pandai ngemong rakyat, pandai membina daerah, dan mahir menyebarkan ajaran agama Islam, serta dicintai oleh seluruh rakyatnya. Dari asal kata Mbah Lamong inilah daerah ini disebut Lamongan. Berbeda dengan daerah-daerah kabupaten lain, khususnya di Jawa Timur, yang kebanyakan mengambil sumber dari suatu prasasti atau dari suatu candi dan dari peninggalan sejarah yang lain. Tetapi, hari lahir Lamongan mengambil sumber dari buku wasiat, silsilah Kanjeng Sunan Giri yang ditulis tangan dalam huruf Jawa kuno yang disimpan oleh juru kunci makam Giri di Gresik, almarhum Bapak Muhammad Badawi. Di dalam buku tersebut ditulis bahwa di wisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam Pasamuan Agung pada tahun 976 Hijriah. Yang ditulis dalam buku wasiat tersebut memang hanya tahunnya saja, sedangkan tanggal, hari, dan bulannya tidak dituliskan. Akhirnya, Bapak Trimo Sumodiwiryo menemukan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah 976 Hijriah itu jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei 1569 Masehi. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan legenda dari logo ikan bandeng lele di Lamongan. Nah, lambang kota Lamongan adalah ikan bandeng lele. Nah, kenapa kok lambang kota kita ternyata ini kok ikan bandeng dan lele? Kenapa kok nggak mujair, ikan kutu atau ikan macam-macam lainnya kan? Nah, ternyata dari logo tersebut itu ada ceritanya, ada story-nya juga. Di dahulu kala itu ada seorang Nyi Lurah yang meminjam panden berupa keris kepada salah satu seorang Wailullah atau Sunan untuk mencegah ontran-ontran atau huru-hara sekaligus untuk menjaga kewibawaannya di wilayahnya. Jadi Kanjeng Sunan pun memberikan keris yang dimilikinya kepada Nyi Lurah dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah tidak boleh menggunakan keris tersebut untuk kekerasan atau menumpahkan darah, dan harus segera dikembalikan kepada Sunan tersebut secara langsung setelah 7 purnama atau 7 bulan. Akhirnya pun Nyi Lurah berhasil mewujudkan cita-cita dan harapannya itu. Namun setelah 7 purnama terlewati, Nyi Lurah belum juga mengembalikan keris kepada Kanjeng Sunan. Khawatir terjadi penyalahgunaan pada pusakanya, Kanjeng Sunan pun kemudian mengutus salah seorang muridnya untuk menemui Nyi Lurah dan mengambil kembali keris milik Kanjeng Sunan. Sampai di tempat, Nyi Lurah yang ini murid Kanjeng Sunan pun segera menemui Nyi Lurah. Saat murid tersebut menghadap dan mengutarakan maksudnya untuk mengambil keris Kanjeng Sunan, Nyi Lurah bersikeras tidak mau menyerahkan keris tersebut. Karena merasa tidak mendapat sambutan yang baik atas niatnya, akhirnya sang murid berencana untuk diam-diam mengambil keris pusaka di rumah Nyi Lurah. Nah, pada suatu malam, murid tersebut memasuki rumah Nyi Lurah dan berhasil mengambil keris. Namun, Nyi Lurah telah menyadari bahwa keris pusaka telah dicuri. Serta-merta seluruh warga desa berbondong-bondong mengejarnya. Kejar-mengejar ini berlangsung sangat jauh hingga mencapai daerah Lamongan. Pada saat
Di perbatasan daerah Batakucu, murid tersebut merasa terpojok karena sebuah pohon asa besar menghalangi jalannya. Dan ketika anak tombak dilemparkan kepadanya, ternyata seekor kijang lewat menyelamatkannya, hingga yang terkena tombak adalah kijang. Atas kejadian tersebut, sang murid bersyukur kepada Allah dan berujar bahwa anak cucu dan keturunannya kelak tidak boleh memakan daging kijang karena binatang tersebut telah menyelamatkan nyawanya. Hingga dia terjebak pada sebuah jublangan atau kolam yang di dalamnya penuh dengan ikan lele yang memiliki patil yang mematikan. Sementara dari kejauhan terlihat para penduduk yang semakin dekat menuju ke arahnya dan tidak ada jalan lain selain menyeberangi kolam lele di depannya. Namun dengan keyakinan hati dan mohon perlindungan kepada Allah, akhirnya dia pun menceburkan diri ke dalam kolam penuh ikan lele. Ternyata tak satu pun ikan lele menyerangnya. Bahkan dengan tenang dia bisa menyelam dengan ikan lele berkerumunan di atasnya. Karena melihat banyak ikan lele berenang di atas kolam, maka penduduk menganggap bahwa si pencuri tersebut tidak mungkin bersembunyi di kolam penuh ikan lele yang memiliki patil yang sangat mematikan ini. Akhirnya warga desa yang mengejarnya itu pun mengalihkan pencariannya ke tempat lain. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah dan lagi-lagi dia berujar bahwa anak, cucu dan keturunannya kelak untuk tidak memakan ikan lele karena ikan tersebut telah menyelamatkan hidupnya. Daerah tempat diucapkannya wasiat tersebut berada di sekitar daerah Gelaga Lamongan. Akhirnya sang murid berhasil menyerahkan kembali pusakanya pada Kanjeng Sunan. Jadi itulah cerita singkat dari kisah patung atau ikon dari Kota Lamongan yang dibangun Adet Suwoko. Lahir di Malang, Jawa Timur 1 Januari 1928. Meninggal di Lamongan, Jawa Timur 9 Maret 1949 pada umur 21 tahun. Lebih dikenal rakyat dengan sarapan akrab sebagai Suwoko adalah pahlawan asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Suwoko dikenal karena peranannya yang menginspirasi kaum muda khususnya dan membangkitkan semangat rakyat setempat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda. Perjuangan Suwoko berakhir dengan pertempuran yang sengit melawan tentara Belanda di wilayah Desa Gumantuk, Kecamatan Sekaran, Lamongan, Jawa Timur. Berdasarkan aksi heroik dan perjuangannya, Suwoko dijadikan sebagai ikon dari Kabupaten Lamongan. Soto. Siapa sih di antara kalian yang nggak tahu apa itu soto? Atau jangan-jangan ada yang udah pernah makan nih, rasanya soto seperti apa? Atau hanya sekedar tahu gambarnya dari internet? Soto adalah makanan khas andalan daerah Lamongan, Jawa Timur. Soto merupakan makanan dengan kuah berminyaknya yang berwarna kuning dengan rempah-rempah yang turut menciptakan rasa yang sangat enak di dalamnya. Yang membedakan soto Lamongan dengan soto lain yakni koyahnya. Koya di soto Lamongan ini terbuat dari kerupuk udang yang nanti akan ditaburi di atas sotonya. Selanjutnya, saya mau mengenalkan kepada kalian semua makanan khas dari Kota Lamongan. Apakah dari kalian ada yang udah mulai searching apa saja makanan khas dari Kota Lamongan? Udah mulai ngiler? Baik, di sini nama dari boranan itu sendiri merupakan sebutan untuk tempat menyimpan nasinya, yakni boran. Makanya disebut nasi boranan. Di nasi boranan ini itu ada nasi, lauk, sama sambal dan juga peyek. Untuk lauknya kita bebas untuk memilih, ada tahu tempe, ada telur, ada
ikan bandeng, ada ayam, ada jeroan, ada empuk, ada peletuk, ada juga ikan sili. Dan untuk bumbunya sendiri itu bumbu merah, bumbu cabai, dan rasanya itu kalau dipadukan sama lauknya, sama rempeyeknya, sumpah, ini makanan wajib yang harus kalian coba ketika berkunjung di Kota Lamongan pokoknya. Tari Boran. Tari Boran adalah tarian tradisional dari Lamongan yang menggambarkan kehidupan para penjual nasi boran yang menjajankan dagangannya dan berinteraksi dengan pembeli. Tarian ini selain kaya akan nilai seni dan budaya, namun juga banyak terdapat nilai filosofis di dalamnya. Tari Boran ini merupakan tarian tradisional yang sangat terkenal di Lamongan dan menjadi salah satu tarian khas di sana. Tari Boran terinspirasi dari para penjual nasi boran, yaitu makanan tradisional khas dari Lamongan, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, para penjual nasi boran itu menjajankan dagangannya dengan cara menggunakan wakul atau wadah nasi yang terbuat dari bambu dan ditaruh di atas kepala mereka untuk membawanya. Nah, untuk menjajankannya, mereka berjalan kaki dan menawarkan dagangannya kepada setiap orang yang dijumpainya. Di bawah panasnya terik matahari dan kerasnya kehidupan, mereka berjuang untuk mencari rezeki. Dari perjuangan mereka itulah yang menginspirasi para seniman di Lamongan untuk menciptakan tari boran ini. Keindahan dari tari boran ini terletak pada gerakannya yang indah dan tersusun rapi. Dalam pertunjukannya, tari boran ini dilakukan secara berkelompok sehingga formasi dan kekompakan sangat penting di sini. Gerakan tari boran ini cenderung gerakan yang sederhana dan penuh makna. Setiap gerakan dalam tari boran ini menggambarkan aktivitas para penjual nasi boran pada zaman dahulu, mulai dari menyiapkan makanan sampai menjualkannya kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tari Mayang Madu diilhami dari cerita tentang ketokohan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di pesisir utara Kabupaten Lamongan, utamanya di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Maka Arif Ansori berupaya mengangkatnya menjadi tema dalam karya tari. Akhirnya, dengan dibantu oleh penata musik yang bernama Suwandi Widianto, pada tahun 2006 tersebut berhasil mewujudkan sebuah karya koreografi yang bernuansa Islami yang diberi nama Tari Mayang Madu. Menurut Arif Ansori, bahwa nama Mayang Madu diambil dari gelar Raden Kosim yang biasa disebut Sunan Derajat. Secara historis, Sunan Derajat merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa, terutama di wilayah Lamongan. Gelar Mayang Madu yang disandang oleh Sunan Derajat merupakan pemberian Sultan Demak sebagai penguasa tanah hasil pemberiannya di daerah Paciran sebagai tempat untuk membangun pesantren dan menyebarkan agama Islam, yang kemudian dinamakan Desa Derajat. Keberadaan sejarah tentang perjuangan Sunan Derajat merupakan kebanggaan dan oleh karenanya harus dilestarikan. Oleh karena itu, untuk dapat melestarikan situs sejarah tersebut perlu dilakukan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya melalui wujud karya seni untuk mengenang jasanya tersebut. Tari Mayang Madu diciptakan bertujuan untuk mengingatkan sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat Lamongan tentang kegigihan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam.
serta mengajak masyarakat untuk tetap melakukan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Sunan Derajat. Ajaran Sunan Derajat yang ada diantaranya tidak lupa untuk bersedekah kepada kaum-kaum yang kekurangan dan menjalankan perintah agama, yakni sholat sebagai tiang agama dan rukun Islam yang lain. Tari Capi Ngancak. Tari Capi Ngancak adalah tarian tradisional dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang menggambarkan tentang aktivitas para petani di sawah. Dalam tarian ini, penari menari layaknya para petani dengan menggunakan caping atau topi yang terbuat dari anyaman bambu sebagai atribut menarinya. Tari Capi Ngancak ini merupakan salah satu tarian tradisional dari Kabupaten Lamongan yang terkenal selain tari boran. Tari Capi Ngancak ini merupakan tarian kreasi baru yang dikemas apik dengan gaya tradisional. Sesuai dengan tema dari tarian ini yang menggambarkan aktivitas para petani saat di sawah, sehingga baik dari kostum dan gerakannya menggambarkan layaknya para petani di sawah. Tari Capi Ngancak ini awalnya diciptakan oleh Tri Kristiani dan Ninin dalam rangka mengikuti festival budaya yang digelar di Jawa Timur untuk mewakili Kabupaten Lamongan. Tarian ini kemudian mendapat sambutan baik dengan memenangkan berbagai penghargaan dalam festival budaya dan memulai dikenal oleh masyarakat luas. Dalam pertunjukannya, tari Capi Ngancak ini dilakukan oleh penari secara berkelompok. Tarian ini biasanya dilakukan oleh 9 orang penari wanita dengan formasi dan gerakan yang kompak, lincah, dan penuh makna. Gerakan dalam tarian ini menggambarkan aktivitas para petani di sawah, mulai dari menanam padi hingga panen. Tarian ini didominasi dengan gerakan tangan dan permainan caping sebagai atribut menari mereka. Gerakan tersebut dilakukan secara kompak dan rapi sehingga terlihat menarik. Dalam perkembangannya, tari Capi Ngancak ini mulai banyak dikenal dan telah menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Lamongan, Jawa Timur. Seperti halnya tari boran, tari Capi Ngancak ini juga masih tetap dilestarikan dan sering ditampilkan di berbagai acara budaya, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.